can't we just stay here? Cause in this kind of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di dalam kelompok 4. Saya Fadila Felian. come round, Saya Catherine A1 A12. make yourself complete Saya Muhammad Abdullah Arif Abdullah dengan NIM. on me. Saya Muhammad Akbar dengan NIM 1. It's over, 'cause Saya Abdullah Nurdin. Saya Nasir Yatimat. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Cyberbullying atau perundungan remaja bukanlah hal baru. Bola bullying telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi digital dan maraknya penggunaan media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Kini bullying tidak hanya terjadi secara langsung. Beberapa studi menunjukkan peningkatan bullying di platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform chatting. Jenis cyberbullying mencakup intimidasi, pengucilan, penyebaran rumor negatif, dan pelecehan kata-kata di internet. Seperti yang dilaporkan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Internet Indonesia atau APJII, memaparkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2022, kelompok remaja memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 98,64%. Di sisi lain, penggunaan untuk remaja dapat menjadi peluang terjadinya cyberbullying atau perundungan di media sosial. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Center for Digital Society per Agustus 2021 bertajuk Teenager Related Cyberbullying Case in Indonesia yang dilakukan pada 3.077 siswa SMP dan siswa SMA usia 13 sampai 18 tahun di 34 provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menyebutkan bahwa 1.895 siswa atau 45,35% mengaku pernah menjadi korban. Sementara 1.182 siswa atau 38,41% lainnya menjadi pelaku. Platform yang sering digunakan untuk kasus cyberbullying antara lain WhatsApp, Instagram, dan Facebook atau media sosial lainnya. Adapun tujuan pada materi kali ini: 1. Untuk mengetahui pengertian cyberbullying. 2. Untuk mengetahui dampak cyberbullying. 3. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying. 4. Untuk mengetahui pasal dan mengatur cyberbullying. Dalam rumusan masalah pada materi kali ini, kita akan menjelaskan tentang 1. Pengertian cyberbullying. 2. Dampak cyberbullying. 3. Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying. Dan 4. Pada pasal berapa yang mengatur cyberbullying. Itu saja pemaparan materinya. Saya lanjutkan pada pemateri selanjutnya. Adapun analisis dampak cyberbullying itu yang pertama, dampak psikologi. Dampak psikologi cyberbullying itu yang pertama itu kecemasan dan depresi. Korban yang kemudian mengalami cyberbullying, dia akan mengalami pemikiran-pemikiran yang kemudian timbul dalam dirinya itu sangat berlebihan. Itu yang kemudian mengganggu dari dirinya sendiri. Lanjut daripada itu, yang kedua adalah rendah diri dan harga diri menurun. Orang yang kemudian mengalami cyberbullying, dia akan merasakan bahwa dirinya yang kemudian hadir saat ini tidak berharga sama sekali. Dan harga diri yang kemudian ada pada dirinya itu seakan-akan dia merasakan bahwa dia telah menghilang harga diri itu sendiri. Lanjut, yang ketiga itu isolasi sosial. Isolasi sosial adalah dampak yang kemudian timbul pada si korban bahwa tidak ada orang-orang yang mengerti dia dan tidak ada orang-orang yang kemudian mempedulikan dirinya sendiri. Itulah pikiran-pikiran yang dialami pada isolasi sosial itu. Lanjut adalah yang keempat adalah gangguan tidur. Orang yang mengalami cyberbullying, dia akan mengalami gangguan tidur. Karena yang kemudian seharusnya dia istirahat untuk melakukan pekerjaan kemudian hari, akan tetapi dia memikirkan sesuatu atau dirinya yang di cyberbullying tersebut. Sehingga gangguan-gangguan itulah, pemikiran-pemikiran itulah yang mengganggu atau dampak dari tidak enaknya melakukan aktivitas tidur pada saat itu.
Lanjut yang kelima, yaitu penurunan performa akademik atau pekerjaan. Korban yang kemudian mengalami cyberbullying itu akan mengalami dampak psikologi, yaitu ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan atau yang kemudian melakukan aktivitas pendidikan, dia akan mengalami gangguan. Kenapa? Karena orang-orang yang kemudian mengalami itu akan berpikiran ke cyberbullying tersebut, bukan lagi berfokus pada pendidikan atau pekerjaannya. Ketika seorang melakukan pekerjaan, dia akan mengganggu, dia akan berpikir bahwa mengenai cyberbullying, orang-orang yang kemudian membuli dia. Yang kedua, ketika orang melakukan pendidikan akan seperti itu juga, dia tidak akan berfokus pada pendidikannya, pembelajarannya, kegiatan-kegiatan di pendidikannya, dia hanya berfokus pada pemikiran-pemikiran yang dibulikan. Lanjut, yang keenam yaitu pikiran untuk bunuh diri. Ya, ini adalah dampak yang paling kuat dalam dampak psikologi cyberbullying, karena yang kemudian hadir saat ini pasti teman-teman tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang kemudian bunuh diri karena akibat dari cyberbullying tersebut. Karena kelima dari dampak tadi itu bergabung dan merasakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak berharga sama sekali dan dia ingin bunuh diri secara terakhirnya. Dan cyberbullying itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dan cyberbullying juga itu diatur dalam pasal 310 ayat 2 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, bahwa seseorang yang kemudian melakukan tindak pidana memiliki ancaman pidana yang membuat pelaku jera akan perbuatan itu sendiri. Mungkin itu argumentasi yang kemudian saya berikan. Untuk argumentasi lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Yang kedua, peran media sosial dalam cyberbullying, yaitu media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam kasus cyberbullying, baik sebagai sarana untuk terjadinya perundungan maupun sebagai faktor yang memperburuk dampaknya perbuatan tersebut. Berikut adalah beberapa peran media sosial dalam kasus cyberbullying. Yang pertama, platform untuk pelaku. Jadi, media sosial ini menyediakan platform yang mudah diakses oleh pelaku untuk melakukan perundungan secara anonim atau tersembunyi. Di dunia maya, pelaku bisa melakukan tindakan perundungan tanpa harus bertatap muka langsung dengan korban, sehingga terkadang mereka merasa lebih leluasa dan tidak ada konsekuensi langsung. Media sosial juga memberikan ruang bagi pelaku untuk menyebarkan pesan-pesan kebencian, hinaan atau intimidasi kepada korban dalam waktu yang sangat cepat dan luas. Yang kedua itu penyebaran informasi yang cepat dan luas. Salah satu karakteristik media sosial adalah kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan kepada banyak orang. Ketika seseorang menjadikan korban cyberbullying, pesan-pesan yang bersifat negatif atau merendahkan diri korban dapat tersebar secara viral dan menjangkau audiensi yang lebih besar. Hal ini memperburuk perasaan korban karena mereka merasa terpapar kepada banyak orang yang seringkali berujung pada kecemasan atau rasa malu yang mendalam. Yang ketiga itu anonymity. Anonymity itu adalah sebuah media sosial yang memberikan anonimitas kepada penggunanya yang seringkali digunakan oleh pelaku cyberbullying untuk menyembunyikan identitas mereka. Tanpa adanya interaksi langsung, pelaku merasa aman dan tidak takut akan adanya konsekuensi atau hukuman. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan perundungan dengan lebih bebas tanpa rasa takut diidentifikasi oleh korban atau pihak lain. Yang keempat itu penyebaran korban yang dapat menghancurkan reputasi. Jadi di platform seperti Instagram, Twitter, atau Facebook, konten yang bersifat negatif atau seperti foto, video, atau komentar itu bisa dengan mudah diunggah dan dibagikan. Ketika konten-konten ini menyebar, dapat merusak reputasi korban, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Misalnya, gambar atau video yang tidak pantas bisa digunakan oleh pelaku untuk merendahkan atau mempermalukan korban, dan ini bisa berdampak pada persepsi orang lain terhadap korban bahkan setelah perundungan tersebut berhenti. Jadi yang kelima, kurangnya pengawasan. Jadi media sosial seringkali tidak memiliki pengawasan yang cukup tetap terhadap perilaku penggunanya. Terutama yang lebih besar ini memberikan kesempatan bagi pelaku cyberbullying untuk bertindak tanpa adanya intervensi langsung, meskipun banyak platform yang telah berusaha untuk menangani masalah ini dengan menyediakan
alat pelaporan dan perlindungan privasi, pengawasan secara keseluruhan masih kurang efektif di banyak kasus. Dan yang keenam, perasaan terisolasi. Meskipun media sosial dirancang untuk menghubungkan orang dalam kasus cyberbullying, media sosial justru dapat menyebabkan perasaan terisolasi bagi korban. Korban mungkin merasa ditinggalkan atau tidak ada yang mendukung mereka. Mereka bisa merasa bahwa dunia maya adalah tempat yang tidak aman, yang pada akhirnya membuat mereka enggan untuk menggunakan media sosial sama sekali. Rasa terisolasi ini memperburuk dampak psikologis dari perlindungan yang mereka alami. Dan yang ketujuh itu perasaan kejar-kejaran atau pemantauan yang terus-menerus. Jadi karena media sosial memungkinkan interaksi secara langsung dan terus-menerus, korban cyberbullying sering merasa bahwa mereka terus-menerus dipantau atau diserang. Pesan-pesan yang menghina atau intimidasi dapat datang kapan saja, bahkan di luar jam sekolah atau pekerjaan. Hal ini menciptakan ketegangan mental yang terus-menerus dan mengganggu kesehatan mental korban. Dan yang keempat itu korban sosial yang tersedia atau tidak tersedia, atau dukungan sosial yang tidak tersedia atau tidak tersedia. Jadi di sisi lain, media sosial juga dapat memainkan peran positif dengan memberikan dukungan kepada korban melalui teman-temannya atau kelompok yang peduli. Beberapa korban cyberbullying menemukan kekuatan dan dukungan dari komunitas online yang bersimpati kepada mereka. Namun dukungan ini sangat bergantung pada beberapa baik komunitas atau platform sosial memberikan ruang yang aman untuk korban. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam kasus cyberbullying mengacu pada ketidakmampuan dan ketidakcukupan sistem, pihak berwenang atau penyedia platform seperti media sosial dalam mengidentifikasi, menangani, dan mencegah perundungan yang terjadi secara online. Hal ini dapat menyebabkan pelaku cyberbullying merasa bebas melakukan aksi mereka tanpa takut akan konsekuensi. Berikut ini adalah beberapa aspek kurangnya pengawasan dalam kasus cyberbullying. Yang kesatu, kurangnya pemantauan dari platform media sosial. Banyaknya platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memiliki kebijakan untuk melarang perilaku bullying. Namun, pengawasan terhadap setiap interaksi penggunaan di dalam platform tersebut seringkali tidak memadai. Algoritma dan sistem otomatis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang merugikan atau menghina seringkali tidak sepenuhnya efektif dalam mengenali semua bentuk cyberbullying, terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih tersembunyi dan menggunakan bahasa yang ambigu. Sebagai contoh, meskipun teknologi dapat mendeteksi kata-kata kasar atau penghinaan eksplisit, beberapa contoh mungkin menggunakan kata-kata yang lebih halus atau simbol-simbol yang tidak dikenali oleh sistem otomatis. Akibatnya, banyak perundungan yang tidak terdeteksi dan tidak dihapus segera. Yang kedua, pengawasan yang terbatas dari orang tua atau wali. Salah satu penyebab kurangnya pengawasan adalah ketidakmampuan orang tua atau wali dalam mengawasi penggunaan media sosial. Anak-anak mereka, banyak orang tua yang mungkin tidak sepenuhnya memahami teknologi atau cara media sosial bekerja, sehingga mereka kurangnya dapat memantau atau memberikan pengawasan yang tepat. Hal ini membuat anak-anak atau remaja rentan terhadap cyberbullying karena mereka mungkin tidak merasa diawasi dan terlindungi oleh orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, kurangnya penegakan hukum yang tepat. Di banyaknya negara, hukum yang mengatur tentang cyberbullying masih relatif baru atau belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban. Kurangnya penegakan hukum yang tepat atau prosedur yang jelas tentang bagaimana menangani cyberbullying tidak menyebabkan pelaku merasa bebas tanpa takut atau saksi. Proses hukum yang panjang dan kompleks seringkali membuat korban merasa tidak punya cukup dukungan untuk melaporkan kasus mereka atau mencari perlindungan. Yang keempat, anonimitas yang membuat pengawasan sulit. Di dunia maya, pelaku seringkali dapat bersembunyi di balik identitas palsu atau anonim. Ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit karena sulit untuk melacak, untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab
atau tindakan perundungan tersebut. Anonimitas memungkinkan pelaku untuk merasa tidak ada resiko atau konsekuensi yang pada gilirannya memperburuk masalah cyberbullying. Yang kelima, kurangnya pendidikan tentang bahaya cyberbullying, kurangnya edukasi atau kesabaran di kalangan masyarakat, terutama anak-anak, remaja, tentang apa itu cyberbullying dan bagaimana cara mengenali serta melindungi diri dari perundungan online. Juga berkontribusi pada kekurangan pengawasan jika korban atau sanksi perundungan tidak tahu bagaimana cara melaporkan atau bertindak, mereka mungkin akan membiarkan perilaku tersebut berlangsung tanpa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Yang keenam, respon yang lambat atau tidak tepat dari pihak platform. Meskipun platform media sosial sering menyediakan fitur untuk melaporkan tindakan cyberbullying, respon mereka terhadap laporan tersebut seringkali lambat atau tidak memandai beberapa contoh platform. Mungkin tidak segera mengambil tindakan atau keputusan mereka untuk menghapus konten yang melanggar, mungkin terlalu lambat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar pada korban. Selain itu, jika platform tidak cukup dan transparan dalam menangani laporan atau tindakan menyediakan dukungan yang memadai untuk korban, hal ini hanya memperburuk situasi. Yang ketujuh, perlindungan yang tidak konsisten di berbagai negara. Peraturan dan kebijakan mengenai cyberbullying seringkali berbeda di setiap negara yang membuat pengawasan terhadap tindakan perundungan online menjadi tidak konsisten di beberapa negara. Pemerintah atau lembaga terkait telah membuat perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang cyberbullying, tetapi negara lain hukum terkait cyberbullying mungkin masih sangat lemah atau tidak sama sekali. Hal ini membuat korban di beberapa negara merasa tidak terlindungi dan memperburuk kurangnya pengawasan secara global. Adapun pembahasan materi kali ini yaitu pengertian cyberbullying. Salah satu bentuk kejahatan di dunia maya pada pemakaian internet adalah cyberbullying. Cyberbullying diartikan sebagai bentuk kejahatan cyber melalui teror sosial dengan media teknologi internet. Kejahatan seperti ini dapat disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan suatu perilaku dan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan secara berulang-ulang dengan tindakan berupa tekanan, intimidasi, dan pelecehan, perkataan dan perbuatan kasar secara verbal yang dilakukan oleh media sosial. Cyberbullying kerap mengakibatkan trauma dan rasa depresi para korban. 2. Dampak cyberbullying. Dampak terhadap korban. Korban cyberbullying mungkin mengalami efek jangka panjang seperti rasa malu dan rasa takut untuk bertemu seseorang atau berbicara kepada publik, dan takut dengan konten negatif atau kekerasan verbal yang ditujukan pada mereka secara online. Gangguan mood karena korban dapat mengalami gangguan emosi seperti cemas berlebihan, gejala depresi seperti menarik diri, merasa sedih sepanjang waktu, dan kehilangan minat pada hal-hal mereka yang mereka sukai. Penurunan harga diri akibat cyberbullying berulang, korban sering merasa tidak berharga dan meragukan kemampuan dirinya. Kepercayaan diri dan harga diri mereka menurun drastis. Menghindari media sosial. Di interaksi sosial, korban cenderung menghindari cyberbullying dengan menghindari media sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Keengganan ini menyebabkan isolasi sosial. Cyberbullying mencakup berbagai kekerasan psikologi seperti penghinaan, penyebaran rumor, perundungan verbal, atau pemaksaan yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan, dan forum online. Ya, itu saja pemaparan materi dari saya.
Selanjutnya yang ketiga, upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying. Sakban dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengemukakan bahwa ada beberapa strategi dalam pencegahan cyberbullying dalam bermedia sosial. Yang pertama, beretika dalam bersosial media atau NEQUIT. Dan lanjut daripada itu, NEQUIT merupakan salah satu pendorong pengguna internet untuk beretika dan bertanggung jawab dan memahami dan menerapkan pedoman NEQUIT dalam berkomunikasi online, menghormati privasi satu sama lain, dan juga tidak menyebarluaskan berita kebohongan atau dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan yang kedua, peran orang tua dalam meningkatkan pengawasan, kontrol terhadap penggunaan internet anak, memberikan edukasi tentang bahaya cyberbullying dan cara penanganan dan menghindari cyberbullying, membangun komunikasi yang baik dan saling percaya sesama anak, dan juga menjadi contoh yang baik dan menggunakan media sosial. Dan yang ketiga, mengadakan kegiatan seminar dan sosialisasi mengenai cyberbullying di dalam lingkungan masyarakat, yaitu siswa dan juga mahasiswa yang ada di Indonesia. Adapun juga kegiatan sosialisasi. Yang pertama, mengadakan seminar dan workshop tentang cyberbullying di sekolah, kampus, dan komunitas, melibatkan aparatur sipil, kepolisian, akademisi, dan juga para pelajar yang tempat workshop tersebut. Adapun juga kegiatan yang kedua, memberikan pelatihan kepada guru, orang tua, dan dosen tentang cara mengenali dan menangani cyberbullying. Adapun kegiatan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan cyberbullying. Upaya tambahan untuk pencegahan cyberbullying yaitu melibatkan organisasi sosial dalam pencegahan cyberbullying, meningkatkan kerjasama antar berbagai pihak terkait seperti sekolah, kampus, maupun dalam lembaga masyarakat lainnya. Untuk membuat regulasi yang tegas dan memerangi cyberbullying dan mengembangkan teknologi yang dapat membantu dan mendeteksi pencegahan cyberbullying. Adapun juga pembahasan yang keempat, pasal yang mengatur tindak pidana cyberbullying. Cyberbullying tidak dapat diatur dengan signifikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, tindakan atau kegiatan serupa dapat diatur menggunakan peraturan tersebut. Adapun pasal yang digunakan dalam KUHP yaitu yang pertama, pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik atau fitnah. Jika seseorang melakukan perundungan atau penyebaran informasi yang palsu, merugikan nama baik orang lain dan juga maka dapat dikenakan pidana pencemaran nama baik dan juga dapat dikenakan tindak pidana penjara paling lama 4 tahun dan juga denda sebanyak Rp9.000. Adapun juga penggunaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dapat melibatkan pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini mencakup penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik atau media sosial. Pelaku dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda sebesar 750 juta. Dan juga pasal yang kedua, pasal 28 ayat 2 yang mengatur tentang penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal ini bertujuan melarang menyebarkan informasi yang berisikan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi yang dapat memecah belah kerukunan antar golongan di masyarakat. Pelaku dapat diancam pidana dengan tindak pidana dan dengan ancaman pidana 6 tahun dengan ancaman pidana penjara 6 tahun atau ancaman denda paling banyak 1 miliar. Penerapan pasal ini sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan pelaku tindak pidana cyberbullying dengan merujuk pada asas legalitas Lex Specialis Derogat Legis Generali, yang dimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan undang-undang khusus atau pidana khusus, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau merupakan undang-undang
biasa atau pidana biasa. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.